Ya, media Vietnam sedih lihat J-Itses petik kemenangan di Serie A Italia. Kenapa ya? Dan inilah 3 titik lemah Bahrain yang bisa dieksploitasi timnas Indonesia. Yang terakhir, tunjukkan sifat psikopat, timnas China harus tertawa di atas luka Australia. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, media Vietnam merasa sedih melihat bek timnas Indonesia J-Itses yang meraih kemenangan di Serie A Italia di musim ini, sementara pemain The Golden Star terus menurun. J-Itses kembali menjadi andalan Eusebio di Francisco di laga Venezia versus Genoa pada Sabtu 21 September. Bek berusia 24 tahun ini menjadi starter dan Venezia berhasil menang dengan skor 2 gol tanpa balas lewat Gianluca Busio dan Joel Pohanpolo. Ya, J-Itses pembantu I Lagunari yang tak kebobolan. Melihat prestasi itu, media Vietnam begitu sedih. Sebab di tengah meningkatnya pemain timnas Indonesia, pemain-pemain timnas Vietnam ternyata mengalami penurunan. Bahkan striker andalan mereka Nguyen Chong Pong yang sebelumnya berkarir di Liga Jepang bersama Yokohama FC kini terdampar di Liga 2 Vietnam. Ya, kesedihan sepak bola Vietnam. Tadi malam bek Indonesia J-Itses memainkan pertandingan penuh ketika Venezia mencetak kemenangan pertamanya di Serie A musim ini melawan Genoa dengan skor 2-0. Tulis media Vietnam Soha.vn. Dan setelah pertandingan ini, pemain Indonesia itu diberi banyak pujian oleh media Italia. Di Vietnam, citra Chong Pong agak dianggap khas dari nasib umum bintang setiap kali dibebaskan. Dan fakta itu adalah kesedihan sepak bola Vietnam, tulis Soha lagi. Ya, media Vietnam pun merasa tim nasional mereka semakin ditinggalkan oleh dua raksasa Asia Tenggara yakni Indonesia dan Thailand. Vietnam semakin ditinggalkan oleh Thailand, Indonesia dan ya sulit untuk dihindari ketika bintang-bintang seperti Chong Pong, Quang Hai, Van Hao, Xuan Truong akan bolak-balik. Nah, pertanyaannya akankah Vietnam maju atau apakah akan semakin tertinggal? Tutup Soha. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong harus mulai mengamati titik kelemahan timnas Bahrain sebelum keduanya berjumpa pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab ada beberapa kelemahan timnas Bahrain yang sudah terlihat pada dua pertandingan pertama grup C, tepatnya saat berhasil menumbangkan Australia dengan skor 1-0 dan menjadi korban pembantaian Jepang dengan skor 0-5. Ya, dua partai ini layak mendapatkan perhatian khusus dari skuad Merah Putih sebab ada beberapa catatan dari penampilan Bahrain yang harus bisa dipetakan oleh skuad asuhan Sinteyong. Dan berikut adalah titik lemah timnas Bahrain yang seharusnya diperhatikan oleh Sinteyong agar timnas Indonesia bisa memaksimalkan hasil selanjutnya. Yang pertama adalah komposisi skuad senja. Memang tidak berlebihan apabila menyebut timnas Bahrain punya komposisi skuad yang senja. Sebab sejumlah pemain yang sudah masuk dalam kategori usia senja masih menjadi andalan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Beberapa di antaranya yakni Abdul Wahab Al-Malud dengan usia 34 tahun, Mahdi Abdul Jabbar dengan usia 33 tahun, dan Komail Al-Aswad dengan usia 30 tahun. Meski sudah tua, ketiganya masih menjadi pemain penting di timnas Bahrain. Pada beberapa laga terakhir, hanya ada dua pemain saja yang usianya di bawah 23 tahun. Dan ini menjadi aspek yang patut diperhatikan oleh Sinteyong. Yang kedua adalah tak sulit untuk ditembus. Ya, timnas Bahrain memang bisa meraih hasil yang positif ketika menghadapi pertandingan pertama grup C melawan Australia kemarin. Di kandang lawan, mereka bahkan bisa menang dengan skor tipis yaitu 1-0. Meskipun demikian, partai ini sebetulnya memperlihatkan satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, yakni lini pertahanan Bahrain yang sebetulnya tidak begitu solid. Buktinya ketika melawan timnas Jepang, gawang Bahrain justru menjadi bulan-bulanan setelah kemasukan 5 gol oleh skuad Pangeran Biru. Dan yang ketiga, sulit cetak gol.
Tak seperti timnas Indonesia, Bahrain sebetulnya punya satu masalah tersendiri pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab mereka belum punya pemain yang bisa mencetak gol di babak ini. Kemenangan 1-0 atas Australia kemarin juga bukan bersumber dari gol pemain Bahrain, tapi tercipta lewat gol bunuh diri dari Harry Souttar. Sementara itu, timnas Indonesia justru bisa mencetak gol lewat Ragnar Oratmangun ketika mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1. Dan di informasi bola yang terakhir. Nah, demi memperbaiki nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026, Branko Ivankovic harus membuat timnas China tertawa di atas luka Australia. 2 pekan menuju lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas China punya kesempatan besar untuk memperbaiki nasib mereka di klasmen grup C. Seperti yang diketahui, calon lawan timnas Indonesia ini menuai kekalahan beruntun dalam 2 laga awal kualifikasi putaran ketiga melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Ya, timnas negeri tirai bambu ini lebih dulu merasakan terbantai dengan 7 gol tanpa balas ketika menyambangi markas timnas Jepang di Saitama. Setelahnya, anak asuh Branko Ivankovic menelan kekalahan melawan Arab Saudi di kandang sendiri usai takluk dengan skor 1-2. Ya, 2 kekalahan ini membuat Ivankovic dalam posisi yang sulit. Fan timnas China meminta agar pelatih asal Kroasia itu mundur dari jabatan pelatih. Namun, Federasi China dinilai tidak mau rugi dan pilih mempertahankan Ivankovic dengan dalih bahwa siapapun pelatih pengganti tidak akan membuat timnas berkembang. Mau tidak mau, hanya satu pilihan untuk Ivankovic, yakni memberikan kemenangan bagi timnas China di 2 laga babak kualifikasi selanjutnya. Timnas China akan bertandang ke Melbourne pada 10 Oktober nanti sebelum menjamu timnas Indonesia pada 15 Oktober di Qingdao. Khusus melawan Australia, tim naga diminta untuk menunjukkan sifat psikopat demi meraih kemenangan di kandang lawan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Ivankovic harus bisa membuat para pemain dan semua fans timnas China tertawa di akhir laga. Media lokal China 163.com menilai timnas China harus memanfaatkan kondisi timnas Australia yang sedang kacau usai mundurnya Graham Arnold. Kemenangan tidak hanya menyelamatkan wajah sepak bola China saja, tapi juga nasib Ivankovic yang kalau tak ingin didesak mundur dari jabatannya. Branko Ivankovic sangat butuh kemenangan untuk mengamankan posisinya sebagai pelatih. Dan setelah Graham Arnold mundur, timnas Australia sedang berada dalam kekacauan. Tetapi itu memberikan harapan bagi timnas China untuk menang ya, meski harapan tidak selalu sama dengan kenyataan. Ya, Branko Ivankovic pun mungkin sedang berdoa saat ini. Tulis 163.com. Lantas bagaimana jika China kembali menelan kekalahan? Ya, Ivankovic diminta sadar dengan posisinya tanpa harus diminta. Itu dikarenakan Federasi China tidak mungkin memecatnya guna menghindari kompensasi besar. Pelatih berusia 70 tahun itu diminta sadar diri untuk mundur. Ya, memang menarik untuk dinantikan bagaimana nasib Ivankovic sebelum China menjamu timnas Indonesia di kandang sendiri. Akankah Ivankovic menyusul Graham Arnold atau China akan bertahan dengan nasib buruk mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Melawan Indonesia di kandang memungkinkan China untuk meraih kemenangan. Tapi skuad Garuda juga bisa memberikan kejutan untuk melawannya.